Halo Sobat Vimela, saya Arda Hatna, this is Men's Corner. Wanita hebat menurut saya, subjektif nih ya, tapi wanita yang hebat itu wanita yang dia cinta sama dirinya sendiri dan dia percaya diri. Karena wanita yang percaya diri itu dia akan mengeluarkan kemampuan yang sangat terbaik. Ada beberapa sih wanita Indonesia ya, yang Indonesia banget itu. Aduh, baru ini ditanya begini nih. Adinia Wirasti. Oke. Banyak sih, ada macam-macam, ada Dian Sastro dan segala macam. Wanita mandiri ya wanita yang harus merdeka dengan segala pemikirannya ya. Jadi wanita yang dia bisa mengekspresikan dirinya sebagai cawannya dia seorang wanita gitu. Dia mau berkarir, dia mau, dan banyak terus terang justru sebenarnya kalau dari banyak sekarang apalagi pemikiran-pemikiran wanita yang luar biasa ya, penemu dan segala macam, terus bikin terobosan-terobosan justru banyak ditemuin dari wanita dan itu perlu diapresiasi untuk wanita. Ibu cukup sentimental ya karena saya udah nggak punya ibu, jadi ibu itu adalah sosok yang nanti kita akan pandai berhitung ketika kita sudah kehilangannya nanti. Kalau menurut saya itu. Kalau sekarang mungkin kita nggak pandai berhitung, tapi kalau nanti kita kehilangan kita jadi pandai berhitung. Semua yang dia lakuin akan terbaik buat keluarganya. Penting sih, pendidikan tinggi itu penting karena dengan pendidikan tinggi punya kans atau punya kesempatan lebih tentang bersaingnya hidup yang semakin hari semakin sangat kompetitif ya. Jadi pendidikan itu sangat penting untuk bekelin apalagi seorang wanita gitu, penting banget. Apalagi ada yang bilang penelitian bahwa kalau mau anak itu genetiknya paling besar ada dari ibu. Jadi mau anak yang pandai harus memilih genetik yang paling baik, yaitu ibu yang baik. Gitu. Kalau saya sebenarnya traveling ya. Traveling. Kenapa traveling? Katanya dia bilang, kalau kita pengen kenal seseorang, ajak dia traveling. Berapa hari dia akan kelihatan karakternya katanya. Jadi, dan saya bisa menikmati itu dan love language-nya memang kalau sama pasangan terutama biasanya memang banyak hal yang kebuka di traveling. Dan traveling menurut saya bukan cuman tujuan, tapi perjalanannya. Jadi, kesetaraan gender, ya tadi bilang bahwa sekarang banyak juga Perdana Menteri perempuan, Presiden mungkin perempuan. Banyak perempuan-perempuan yang punya terobosan dan saya tidak malu untuk mengakui bahwa kadang perempuan lebih unggul gitu. Selama dia tidak merendahkan laki-laki, gitu. Selama tidak dia merendahkan laki-laki itu buat perempuan itu jadi sesuatu yang hebat gitu dan itu harus diapresiasi bahwa banyak perempuan-perempuan yang dengan pemikirannya, dengan penemuannya, dengan kecemerlangan hidupnya, dengan karirnya dan segala macam jauh lebih powerful kadang daripada laki-laki. Tapi tadi dengan catatan dia tidak merendahkan laki-laki, it's okay. Oke, rumah tangga itu bukan kalah sama menang, kalau buat saya pribadi. Ada doa istri di kesuksesan suami, ada restu istri di kesuksesan suami, itu udah ya tadi suami, terus dan kebalikannya. Artinya dengan zaman sekarang, apalagi banyak pekerjaan-pekerjaan bisa dilakukan di rumah. Berarti mungkin banyak ya, bapak-bapak mungkin jualan online aja lewat laptop segala macam, lewat di rumah gitu. Bukan berarti kaya dia ngepet ya, dan harus dibuka pandangan itu. Bahwa ternyata banyak hal yang bisa dilakukan online menghasilkan uangnya lebih. Gitu. Jadi nggak ada masalah dengan itu sebetulnya. Tapi setiap rumah kan punya peraturan masing-masing. Yang tidak boleh mungkin adalah tidak mengupayakan satu sama lain. Berbeda ya. Gitu. Jadi kalau bekerja di rumah, nggak ada masalah.
Tapi kalau tidak berupaya terus cuman main game, tiduran, ya hilang harkat martabatnya seorang laki-laki. Dan hal yang paling vital dari laki-laki adalah harga dirinya. Ketika harga diri laki-laki hilang, rumah tangga kayak juga nggak ada kapal buat menuju ke tempat tujuan kayaknya. Banyakan laki-laki itu sih pasti itu yang membedakan. Tapi saya juga punya jawaban lain. Kulitnya perempuan, kulit perempuan Indonesia. Saya ngelihat kulit perempuan Indonesia apa ya, ngerasa indah aja sih. Bukan kurang suka ya, enggak. Bukan itunya, tapi lebih ke Indonesia itu karakternya eksotis. Indonesia itu kadang tidak perlu semua jadi berkibat. Itu sah sih, berkibat ke Korea dan segala macam, boleh-boleh banget. Tapi justru sebetulnya kalau saya pribadi gitu, sangat subjektif gitu. Saya senang dengan karakter perempuan Indonesia justru. Karena begitu perempuan Indonesia kalau pakai kebaya, perempuan Indonesia kalau pakai baju apa Bali itu apa sih? Iya kebaya ya, kebaya Bali, pakai pakaian Jawa, lurik segala macam. Wow, ada lah jelas lah. Kenapa saya pilih dia istri ya pasti ada lah. Gitu. Jadi saya senang sama dia karena dia misalnya pede dengan apapun yang dia pakai. Mau dengan baju berapapun, harga mau online shop mau 50.000, 100.000, 70.000, mau yang berapapun, karena dia percaya diri pakainya. Jadi fashion itu tentang kenyamanan yang dia pakai. Mau pakai berapapun tapi sama dengan yang lain, dia nggak pede gitu. Identitasnya sebenarnya dari orangnya sendiri, dari karakter orangnya. Kalau dia, maaf mungkin agak sangat sedikit kasar, tapi ada tujuannya. Mungkin matre ya, money oriented. Gitu. Uang itu penting banget, tapi banyak yang kejebak juga dengan money oriented itu akhirnya silau. Bahwa ternyata banyak yang ketipu, banyak yang untuk nyampai tujuannya banyak yang kamuflase dan segala macam, flexing dan segala macam, akhirnya gampang ketipu. Kan banyak kan artikel-artikel yang cerita bahwa perempuan di desa ketipu, apa di kota sering ini dan segala macam, dan itu semoga tidak terjebak di situ aja. Gitu. Jadi realistis penting banget, tapi jangan sampai money oriented. Mungkin itu sih. Sifat ya, perempuan tuh indah sih dengan segala kekurangannya. Kalau buat saya ya. Justru itu yang membedakan dia dari laki-laki. Yang semakin dia beda dengan laki-laki, ya memang tujuannya dia untuk melengkapi sebenarnya. Itu dan dengan segala kekurangannya, itu pemaaf sih buat cawan-cawan dia kekurangannya sih.